Halo sobat pecinta badminton tanah air, selamat datang kembali di channel Orang Biasa, tempat ngumpul para penikmat badminton. Sambil ngobrol-ngobrol, kita lihat informasi apa dari badminton kali ini ya. Oke sobat, kita lihat di sini. Kali ini saya akan membagikan informasi ya. Ini saya kutip dari sebuah laman berita ya, yaitu mengenai komentar dari Eng Hian ya, soal bulu tangkis Indonesia yang tertidur ya, seolah tertidur teman-teman. Kita lihat apa komentar dari Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBS ini teman-teman. Mari kita lihat bersama-sama. Namun sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu kenapa sih alasan sehingga seorang Eng Hian harus memberikan komentar atau evaluasi lah seperti itu. Yang pertama, Indonesia itu baru menghasilkan 2 gelar juara pada turnamen dengan level yang terbilang rendah ya, yakni BWF Super 300, yaitu Thailand Master dan juga Taipei Open teman-teman. Jadi ada 2 gelar di tahun 2025 ini dan sama-sama dari Super 300 ya. Berikutnya, Indonesia Open 2025 menjadi catatan buruk ya, karena untuk pertama kalinya badminton merah putih puasa gelar selama 4 edisi beruntun sejak era Super Series ya. Kalau nggak salah terakhir juara itu adalah The Minions ya, ketika ajang di Bali. Kalau saya keliru, tolong dikoreksi ya. Poin ketiga yaitu Indonesia Open 2025 tuan rumah diselamatkan ya. Badminton kita justru diselamatkan oleh ganda putra non pelatnas. Ini adalah tamparan telak untuk PBSI sepertinya ya, yaitu pasangan Sabar Karyama Gutama Muhammad Reza Pahlavi yang mencapai babak final dan harus puas sebagai runner up. Dan ini kemudian desakan dari mungkin para penggemar badminton tanah air, sehingga seorang Eng Hian harus memberikan komentar atau buka suara lah begitu ya, supaya kita tahu alasannya. Nah, 2 poin evaluasi dalam catatan Eng Hian tentang kondisi badminton Indonesia yang di awal saya bilang seperti sedang tertidur teman-teman. Kita lihat ya bersama-sama. Yang pertama, ini adalah catatan yang pertama, ini bukan kata-kata saya ya, tapi beliau. Pelatih merasa masih perlu mencari pola program latihan dan komunikasi teruntuk atlet-atlet tim utama. Pelatih merasa masih perlu mencari, perlu mencari pola program latihan dan komunikasi. Nah ini sebenarnya kalau dari kalimat ini ya teman-teman bisa menilai ya, ini ada 2 kemungkinan ya, yang bermasalah itu bisa pelatihnya ataukah pemainnya, karena masih harus mencari, ini katanya, mencari pola program latihan yang ya mungkin selama ini sudah dijalankan tapi tidak efektif, jadi harus ada perbaikan-perbaikan. Itu kita positive thinkingnya. Tapi kalau kita mau sedikit connecting, boleh nggak ya connecting ya? Ini saya balik ke pertanyaan tadi, yang salah sebenarnya pemainnya atau pelatihnya ya. Teman-teman boleh berkontribusi di kolom komentar ya. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, pelatih harus membuat program terstruktur terhadap atlet yang akan berlaga di turnamen. Nah, sebagai orang biasa, saya kok melihat kalimat ini ada makna tersirat ya. Pelatih harus membuat program terstruktur. Kalau ini dibalik, apakah selama ini pelatih belum membuat program terstruktur? Pertanyaan ini tentu saja yang bisa menjawab adalah pihak PBSI atau pelatnas teman-teman, atau Eng Hian sendiri ya yang mengklarifikasi. Karena saya sebagai orang biasa kok kayaknya ada makna di balik kalimat ini ya. Pelatih harus membuat program terstruktur. Apakah selama ini belum terstruktur? Ya kita sih harapnya tidak seperti itu ya. Artinya dari 2 poin evaluasi ini semua demi kebaikan badminton Indonesia, supaya tidak tertidur pules ya. Sampai tertidur pules berarti kita tidak akan ada prestasi teman-teman ya. Tapi saya menaruh harapan untuk para pelatih dan pemain yang sedang berjuang, mudah-mudahan muncul generasi-generasi penerus, generasi atau pemain muda yang berpotensi, sehingga cepat atau lambat badminton kita kembali menjadi seperti julukannya mungkin macan Asia yang ditakuti hingga penjuru dunia. Oke, kita lihat. Ini dia, ada lagi pernyataan tambahan lagi teman-teman ya. 6 bulan ke depan kami mengirimkan atlet-atlet ke turnamen sesuai dengan kemampuan mereka
dengan target yang dipasang adalah meraih gelar juara. Wow, ini saya jadi pemahamannya jadi liar nih, asumsi saya nih. 6 bulan ke depan kami mengirimkan atlet-atlet ke turnamen sesuai dengan kemampuan mereka. Ya mungkin ya memang seperti itu harusnya kan ya. Enggak tahu lah, saya kurang memahami kalimat ini. Kita lanjut. Menurut pelatih bukan menurut saya, atlet-atlet utama kita belum semuanya di posisi level elit, teman-teman. Itu menurut pelatih yang saat ini. Perlu mengejar menaikkan kemampuan baik teknik maupun fisik, ya. Tutur pelatih yang akrab disapa Koh Didi, ya. Kalau untuk teknik, teman-teman, saya pikir pemain kita juga tidak kalah ya. Saya sih lebih menyorotinya adalah ke fisik, ya. Pemain kita tuh sering kecenderungannya adalah kedodoran fisiknya ketika pertandingan harus dipaksa hingga rubber game, teman-teman. Nah itu, jadi kalau memang harus dievaluasi secara fisik atau fisiknya harus ditempa, itu sangat bagus, teman-teman, ya. Powernya dan lain sebagainya, ya. Oke sobat, itu adalah pernyataan dari Eng Han soal badminton kita yang bisa dikatakan sedang tertidur, teman-teman. Nah, sekarang saya juga mau mengajak teman-teman, berdasarkan pengamatan kalian, kira-kira apa yang harus diperbaiki dari badminton kita, khususnya di pelatnas ya. Kalau selama ini kan kalian bilangnya dari sisi kepengurusan lah dan lain sebagainya. Kalau dari sisi pemain dan pelatih seperti apa? Silakan teman-teman ketik di kolom komentar ya. Yang pasti yang bijak, yang tetap menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Oke teman-teman, itu tadi adalah informasi singkat soal pernyataan dari Eng Han soal badminton kita. Dan terima kasih teman-teman sudah menyimak. Kita terus berharap semoga badminton kita cepat pulih kembali. Dan sekali lagi, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan, karena teman-teman sedang berada di channel Orang Biasa, bukan pengamat tapi penikmat.